Halo semuanya, pada hari ini kami dari kelompok 3 kelas 12-3 akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kita yang berjudul Persepsi Siswa SMA Trinitas terhadap Kebiasaan Mencuci Tangan untuk Mencegah COVID-19. Pada Januari 2020 silam, muncul sebuah penyakit baru di kota Wuhan, Cina. Penyakit ini menyerang sistem pernafasan manusia dan memiliki gejala sama seperti flu, yaitu demam, batuk, sakit kepala, dan mudah lelah. Jika sudah parah, penyakit ini dapat menyebabkan sesak nafas yang nantinya akan berujung kematian. Penyakit ini tidak hanya ada di Wuhan saja, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 2 Maret 2020, penyakit ini menyerang 2 orang warga Indonesia. Sejak saat itulah penyakit yang dikenal dengan nama COVID-19 ini menyebar dengan cepat di Indonesia. Bahkan pada tanggal 17 November 2020, angka orang yang terkena COVID-19 mencapai 474.455 kasus. Penyebaran virus ini sangat cepat dan membuat pemerintah harus bekerja keras untuk menguranginya. Pemerintah secara cepat melaksanakan PSBB dan menganjurkan secara ketat agar seluruh warga menjaga jarak satu sama lain, menggunakan masker dan mencuci tangan. Mengapa tangan? Tangan merupakan media utama bagi penyebaran berbagai macam penyakit. Kita sering kali menyentuh berbagai macam benda yang tidak diketahui kebersihannya dengan tangan kita. Nah, pada masa pandemi ini, di mana virus dapat berada dimanapun, kita harus menjaga kebersihan tangan kita. Tetapi, harus ingat bahwa sabun pun penting penggunaannya dalam mencuci tangan. Hal ini dikarenakan sabunlah yang membantu membunuh dan menghilangkan kuman yang ada di tangan. Jika dengan air saja, tangan kita tidak akan bebas dari kuman dan penyakit. Jika kebiasaan mencuci tangan itu penting untuk mencegah COVID-19, bagaimana pandangan siswa SMA Trinitas mengenai kebiasaan ini? Untuk mengetahuinya, kami melakukan penelitian yang berjudul Persepsi Siswa SMA Trinitas terhadap Kebiasaan Mencuci Tangan untuk Mencegah COVID-19. Nah, rumusan masalahnya terdapat 3, yaitu bagaimana persepsi siswa SMA Trinitas terhadap kebiasaan mencuci tangan untuk mencegah COVID-19? Kedua, bagaimana persepsi siswa SMA Trinitas terhadap sabun yang digunakan dalam mencuci tangan? Dan yang terakhir adalah, apakah kebiasaan mencuci tangan yang telah dilakukan siswa SMA Trinitas sudah cukup untuk mencegah COVID-19? Menurut Google Dictionary, sabun adalah substansi yang digunakan bersama dengan air untuk mencuci dan membersihkan kotoran. Sabun terbuat dari bahan alami dan alkali atau basa kuat. Pada pembuatan akhir, pembuatan sabun umumnya ditambahkan bahan pewarna dan pewangi untuk meningkatkan karakteristik sabun. Sabun bersifat basa. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parisal oleh air. Sabun menghasilkan buih atau busa. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih. Peristiwa ini tidak akan terjadi pada air sadar. Dalam hal ini, sabun dapat menghasilkan buih setelah garam-garam magnesium atau kalsium dalam air mengendap. Sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non-polar, karena sabun mempunyai gugus polar dan non-polar. Jenis sabun ada shaving cream, sabun cair, sabun kesehatan, sabun cup, dan sabun bubuk. Perbedaan pada sabun. Menurut Robin, Anda tidak perlu sabun dan pembersih antibakteri tambahan untuk melawan bakteri dan virus. Hal terpenting adalah cuci tangan pakai sabun dan air hangat secara teratur selama 20 detik. Menurut ahli di Minnesota Department of Health, sabun khusus seperti sabun antibakteri tidak lebih efektif daripada sabun biasa dan air untuk membunuh kuman penyebab penyakit. Bab 3 dari makalah yaitu metode penelitian. Tempat penelitian itu adalah tempat di mana kita akan melakukan penelitian tersebut di SMA Trinitas Bandung secara online. Dan untuk waktu penelitiannya itu adalah waktu yang ditentukan untuk meneliti. Nah, kita berlangsung penelitian ini tuh dari bulan Oktober tahun 2020. Nah, populasi yang kita ambil dari penelitian ini tuh adalah SMA Trinitas sendiri. Sedangkan sampel kita ambil dari siswa-siswi SMA Trinitas kelas 12 IPA
dan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria instruksi siswa SMA Trinitas kelas 12 IPA. Selanjutnya juga kita ada metode penelitian. Metode penelitian ini itu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kita di sini itu menggunakan kualitatif. Kenapa kita menggunakan kualitatif? Karena kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dan teknik pengambilan data itu kita mengambil teknik pengambilan data melalui angket dan wawancara. Angket itu adalah teknik pengumpulan data yang cara mengajukan pertanyaannya tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden kita sendiri. Nah, untuk wawancara ini merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, teknik analisis datanya ini kita dibagi menjadi 4. Pengumpulan data ini kita tadi menggunakan teknik sampling ya. Nah, untuk purposive sampling, terus untuk reduksi data ini kita mengurangi data-data yang tidak perlu, dan penyajian datanya itu kita sajikan secara formal dan juga penting, inti, dan ringkas. Nah, untuk penarikan kesimpulannya ini, ntar kita akan menariki kesimpulan dari data-data yang telah kita dapatkan dari penelitian tersebut. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Dari survei kami mendapatkan sebanyak 79 responden. Data tersebut kemudian kami kumpulkan dan tampilkan dalam bentuk diagram lingkaran. Data tersebut kemudian kami bagi lagi berdasarkan setiap pertanyaan yang kami tanyakan dalam survei. Kemudian, kami akan membahas dan menganalisis setiap jawaban dari pertanyaan tersebut untuk mengetahui jawaban yang paling sesuai berdasarkan teori. Analisis ini kami lakukan dengan pendekatan kualitatif. Pertanyaan pertama, sebelum pandemi COVID-19, apakah Anda sering mencuci tangan? Dari sini, 60,8% responden menjawab terkadang, 26,6% responden menjawab sering, 11,4% responden menjawab jarang, dan sisanya menjawab tidak pernah. Pertanyaan kedua, saat masa pandemi COVID-19, apakah Anda sering mencuci tangan? Dari sini, 73,4% responden menjawab sering, 24,1% responden menjawab terkadang, dan sisanya menjawab jarang. Nah, berdasarkan survei kami, sebelum pandemi COVID-19, 60,8% dari responden mengatakan bahwa mereka hanya terkadang mencuci tangannya, dan hanya 26,6% yang sering mencuci tangan. Namun, setelah munculnya pandemi COVID-19, terjadi peningkatan sebesar 46,8% dari yang sebelumnya terkadang, jarang, atau tidak pernah mencuci tangan, yang menjadi sering mencuci tangan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa responden sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk lebih sering mencuci tangan guna mencegah penyebaran COVID-19. Pertanyaan ketiga, apakah Anda mencuci tangan menggunakan sabun? Dari sini, 62% responden menjawab selalu, 34,2% responden menjawab terkadang, dan sisanya menjawab pada saat hanya sebelum makan. Pertanyaan keempat, menurut Anda, apakah mencuci tangan dengan sabun itu penting? Dari sini, 97,5% responden menjawab penting, dan sisanya menjawab tidak penting. Menurut hasil survei kami, 62% responden mengatakan bahwa mereka selalu menggunakan sabun pada saat mencuci tangan, dan hampir semua responden mengatakan bahwa mencuci tangan dengan sabun adalah suatu hal yang penting. Walaupun demikian, masih terdapat 26,6% responden yang masih terkadang atau jarang menggunakan sabun pada saat mencuci tangan. Hal ini dikarenakan rasa malas mereka untuk menggunakan sabun. Walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa sabun itu merupakan suatu hal yang penting. Lalu, apakah mencuci tangan dengan sabun itu penting? Tentu saja penting. Ahli gizi komunitas Tan Shot Yen pada tahun 2020 mengatakan bahwa cuci tangan harus menggunakan sabun karena beberapa alasan. Pertama, sabun mempunyai kemampuan amfifatik, yakni kemampuan membawa molekul yang saling larutkan seperti gula dalam air, dan yang tidak saling larut seperti minyak dan air. Alasan kedua, tangan bersabun otomatis membuat kulit terpapar air lebih lama untuk membilasnya. Kedua hal ini secara tidak langsung membantu menghilangkan lebih banyak kuman dan kotoran dari tangan. Maka dari itu, penggunaan sabun sangatlah penting dalam mencuci tangan dan sebaiknya selalu digunakan pada saat mencuci tangan. Pertanyaan kelima, sabun apakah yang Anda gunakan untuk mencuci tangan? 62% diantaranya menjawab sabun cuci tangan, 20,3% yang menjawab sabun cuci piring. Sabun mandi sebanyak 12,7%, 1,3% lainnya menjawab hanya menggunakan air,
Menurut hasil survei, 62% responden menggunakan sabun tangan untuk mencuci tangan. Menurut mereka, hal ini dikarenakan sabun cuci tangan memang sudah diformulasikan untuk membersihkan kuman yang ada di tangan. Lalu, apakah tiap jenis sabun mempunyai perbedaan dalam efektivitasnya untuk membersihkan tangan? Jawabannya adalah sama saja efektivitasnya. Hal terpenting dari sabun adalah molekulnya yang unik yang dapat mengikat lapisan lemak pada permukaan virus. Dengan demikian, setelah virus terikat dengan sabun, virus dapat dibilas bersamaan dengan sabun dan juga air yang mengalir. Namun pentingnya, molekul sabun tersebut dapat ditemukan di semua jenis sabun. Jadi pada prinsipnya, semua sabun bisa digunakan untuk menghilangkan bakteri dan virus yang ada di tangan. Yang membedakan hanyalah kandungan tambahannya. Maka dari itu, sabun apapun yang digunakan untuk mencuci tangan sebenarnya sudah efektif untuk membersihkan tangan. Pertanyaan ke-6. Apakah Anda percaya bahwa mencuci tangan dengan menggunakan sabun dapat menghilangkan kotoran dan mikroorganisme, terutama COVID-19, dari tangan? Sebanyak 74,7% responden menjawab percaya. Lalu 22,8% lainnya menjawab kurang percaya. Serta 1,3% responden menjawab tidak percaya dan sisanya 1,3% menjawab tidak tahu. Menurut hasil survei, 74,7% responden mengatakan bahwa mereka percaya sabun dapat membunuh dan menghilangkan virus COVID-19 dari tangan. Mereka mempercayai hal ini karena mereka sudah sering diberitahu pemerintah mengenai hal tersebut. Lalu, apakah sabun dapat membunuh dan menghilangkan virus corona dari tangan? Jawabannya adalah bisa. Pada virus seperti virus corona, terdapat struktur membran yang terbuat dari fosfolipid. Membran fosfolipid tersebut melindungi dan menjaga bagian penting seperti inti virus dan protein S yang berperan untuk menempelkan virus dan memasukkan virus ke dalam sel tubuh. Membran inilah yang dapat dirusak oleh kandungan sabun seperti sodium stearat. Sodium stearat sendiri ini terdiri dari bagian karboksilat yang bersifat hidrofilik dan rantai karbon yang bersifat hidrofobik. Saat mencuci tangan dengan sabun, bagian hidrofobik ini dapat menempel dengan membran fosfolipid virus dan kemudian merobeknya. Robeknya membran ini menyebabkan bagian virus seperti inti virus dan protein S terlepas, sehingga virus pun menjadi tidak berbahaya lagi. Virus juga dapat terperangkap dalam misel yang dapat dibentuk molekul sodium stearat. Saat membilas tangan, misel beserta virus ini akan terbawa air. Dengan demikian, sabun dapat menetralkan dan menghilangkan virus corona dari tangan, namun tidak membunuhnya secara langsung. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Jika suatu sabun menghasilkan banyak busa, apakah sabun tersebut lebih efektif untuk membersihkan tangan? 51,9% responden menjawab sama saja. Ketika kita mencuci tangan, kita sering melihat busa yang muncul saat kita menggosokkan tangan. Busa tersebut berasal dari senyawa yang ada di dalam sabun, yaitu SLS atau sodium lauryl sulfate. Nah, apakah busa berpengaruh dalam menentukan efektivitas sabun? Jawabannya tidak berpengaruh. Mengapa? Karena busa bukan merupakan indikator yang menentukan suatu sabun efektif atau tidak dalam membersihkan tangan. Justru busa yang berlebih bisa menimbulkan iritasi kulit. Selanjutnya, jika suatu sabun memiliki aroma yang lebih harum dari sabun lainnya, apakah hal ini menandakan bahwa sabun tersebut lebih efektif dalam membersihkan tangan? 69,6% responden menjawab sama saja. Selain busa, hal yang sering kita temui saat mencuci tangan adalah aroma dari sabun. Saat ini sudah banyak sekali sabun yang memiliki aroma yang bermacam-macam, mulai dari aroma bunga, buah-buahan, sampai pada aroma parfum. Nah, apakah aroma sabun yang harum mempengaruhi efektivitas sabun dalam membersihkan tangan? Jawabannya tidak berpengaruh. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa responden, menurut mereka pewangi dalam sabun hanya menjadi faktor agar sabun dibeli. Pewangi yang ada dalam sabun hanya sebagai bahan tambahan yang tidak memberikan efek tambahan apapun dalam membersihkan kuman.
Kandungan yang ada dalam pewangi harus ramah pada kulit dan berfungsi baik, juga sesuai dengan fungsi sabunnya sendiri. Soal nomor 9, jika mencuci tangan tanpa sabun atau hanya dengan menggunakan air yang mengalir saja, apakah efektif untuk membersihkan tangan? 65,8% responden menjawab kurang efektif. Secara umum, mencuci tangan biasanya menggunakan sabun. Namun terkadang ada beberapa penyebab kita lupa mencuci tangan dengan sabun, seperti malas atau ketidaktersediaan sabun dan ketidakpercayaan terhadap suatu sabun. Lantas, apakah mencuci tangan hanya dengan air mengalir saja efektif untuk membersihkan tangan? Tentu saja tidak efektif, karena mencuci tangan tanpa sabun tidak efektif ketika kita mencuci tangan dengan sabun. Jika kita mencuci tangan hanya dengan air saja, maka kita hanya mengandalkan air dan gaya gesek antar tangan untuk menghilangkan kuman. Langkah yang tepat untuk mencuci tangan adalah menggunakan sabun disertai dengan gesekan tangan, agar kuman lebih mudah hilang. Sabun sendiri memiliki kandungan senyawa seperti sodium stearat yang berfungsi untuk membantu memecahkan kuman dan virus. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengetahui perbedaan antara virus corona dengan virus lainnya seperti influenza? 81% menjawab tahu dan 19% responden menjawab tidak tahu. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini disebabkan oleh virus yang sudah kita kenal, yaitu virus corona. Tapi banyak penyakit lain yang disebabkan oleh virus, contohnya yaitu flu, yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, dua-duanya ini sama-sama disebabkan oleh virus. Lalu, adakah perbedaannya? Dilihat dari strukturnya, virus corona merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Sedangkan virus influenza merupakan virus RNA strain tunggal negatif dan termasuk dalam keluarga Orthomyxoviridae. Perbedaan yang dapat kita lihat selanjutnya ada 5 kelompok. Biasanya gejala flu muncul setelah 1-4 hari, sedangkan COVID-19 muncul setelah 5-14 hari. Orang yang terjangkit flu dapat menyebarkan virus influenza 1 hari sebelum merasakan gejalanya, dan virus masih dapat menyebar 3-4 hari setelah gejala muncul. Sedangkan COVID-19, orang yang terjangkit virus ini selama 2 hari sebelum merasakan gejalanya, virus akan tersebar, dan masih akan menyebar hingga 10 hari setelah gejala muncul. Dua-duanya sama-sama memiliki komplikasi, yaitu menyebabkan pneumonia, gagal pernafasan, sindrom gangguan pernafasan akut, gagal organ, dan lainnya. Tapi untuk virus COVID-19 akan muncul gumpalan darah di pembuluh darah dan vena pada paru-paru, jantung, hati, dan otak. Untuk pengobatannya, flu dapat diobati secara langsung dengan obat-obatan, sedangkan COVID-19 tidak memiliki obat yang dapat langsung menyembuhkan penyakit COVID-19. Penyakit flu sudah terdapat vaksinnya, sedangkan untuk COVID-19 sampai saat ini belum ada. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah Anda mengetahui cara mencuci tangan yang benar? 88,6% responden sudah tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, mencuci tangan yang efektif itu adalah selama 40-60 detik. Dan mencuci tangan merupakan langkah yang paling mudah dan aman untuk melindungi diri dari berbagai macam penyakit. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita dapat membasahi tangan dengan air, lalu menuangkan sabun pada tangan secukupnya, lalu menggosokkan tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, gosok punggung, tangan, dan sela jari, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan seperti ini. Lalu genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun, lalu kita dapat membasuh
tangan kita menggunakan air dan mengeringkan tangan kita menggunakan lap atau tisu sekali pakai. Kesimpulan dari penelitian yang sudah kami lakukan kepada siswa SMA Trinitas adalah dengan cara angket dan wawancara, maka hasil penelitian yang kami peroleh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatnya kesadaran responden untuk mencuci tangan selama munculnya pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, mayoritas responden sudah mengerti dan tahu pentingnya penggunaan sabun dalam mencuci tangan. Akan tetapi, belum semua dari responden sudah rajin menggunakan sabun saat mencuci tangan. Yang ketiga, jenis sabun yang mayoritas responden gunakan untuk mencuci tangan adalah jenis sabun cuci tangan, yang dimana sebenarnya semua jenis sabun itu baik dan bisa dipakai untuk mencuci tangan. Hanya saja, kami tidak merekomendasikan sabun cuci piring untuk digunakan kepada orang-orang yang memiliki kulit yang sensitif. Yang keempat adalah, mayoritas responden mempercayai bahwa sabun dapat menghilangkan virus corona dari tangan. Hal ini dikarenakan mereka mendengar info-info dari pemerintah dan dari WHO atau dari internet juga mengenai sabun itu dapat menghilangi virus corona dari tangan, yang dimana pendapat mereka ini benar adanya. Yang kelima adalah, mayoritas responden berpendapat bahwa banyaknya busa yang dihasilkan dari mencuci tangan tidak mempengaruhi kebersihan tangan, yang dimana pendapat mereka ini benar karena banyaknya jumlah sabun yang dihasilkan ketika kita mencuci tangan tidak akan mempengaruhi seberapa bersih tangan kita nantinya. Yang keenam adalah, mayoritas dari responden berpendapat bahwa aroma yang dihasilkan oleh sabun juga tidak mempengaruhi kebersihan tangan. Menurut mereka, aroma yang dihasilkan sabun itu digunakan hanya untuk menarik marketing penjualan sabun. Yang ketujuh adalah, mayoritas responden berpendapat bahwa mencuci tangan menggunakan sabun lebih efektif, karena menurut mereka mencuci tangan dengan air saja tidaklah cukup, karena di dalam air tidak memiliki kandungan-kandungan yang dimiliki oleh sabun, sehingga itu tidak dapat menghilangkan virus dari tangan. Yang kedelapan, mayoritas responden tahu dan mengerti bedanya virus COVID-19 dengan virus influenza. Menurut mereka, ciri-ciri utama dari perbedaan kedua virus ini adalah dari gejalanya. Yang terakhir adalah, mayoritas responden tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Menurut mereka, ciri-ciri utama dalam mencuci tangan yang baik dan benar adalah dengan mencuci keseluruhan tangan. Dari situ, kami bisa simpulkan bahwa siswa SMA Trinitas telah paham dan mengerti pentingnya mencuci tangan dan pentingnya menggunakan sabun saat mencuci tangan. Walaupun begitu, beberapanya juga masih ada yang malas untuk menggunakan sabun, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu masih harus diperbaiki. Dan juga beberapanya juga ada yang masih belum mencuci tangan sesuai dengan standar WHO, sehingga itu juga masih harus diperbaiki. Saran kami kepada para pembaca dan para peneliti selanjutnya adalah, yang pertama, memperluas sampel penelitian. Yang kedua adalah memperbanyak pertanyaan pada angket. Yang ketiga adalah perbanyak wawancara kepada para responden dan juga kepada para ahli, karena nantinya ini juga akan membantu dalam data penelitian. Dan yang terakhir adalah menganalisis data dengan lebih dalam dan detail pada setiap pertanyaan dan survei. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.